Berjumpa lagi kita di pertemuan keempat ini. Jadi pada pertemuan keempat kita akan membahas sifat optikal dari pangan, yaitu sifat warna. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas sifat warna dari pangan. Apa saja yang akan kita bahas? Jadi yang pertama itu pentingnya warna dalam makanan, lalu prinsip pengukuran warna, atribut warna dan notasi, dan yang terakhir aplikasi analisis warna. Nah, kalau misalnya kalian melihat gambar ini kan ada 4 gelas minuman ya, berisi 4 macam warna yang berbeda. Pasti kalian akan cenderung memilih yang sesuai dengan yang kalian inginkan atau yang kalian sukai. Misalnya si A lebih suka yang warna merah ini, lalu misal si C lebih suka yang warna biru ini, dan misal si D suka yang warna kuning. Jadi warna ini mempengaruhi preferensi dan pilihan konsumen. Jadi konsumen itu punya minat tersendiri terhadap warna. Misalkan kalau kita beli laptop atau HP, itu kan tersedia beberapa macam warna ya, misalnya laptop ada yang hitam, biru, seperti itu. Tapi sebenarnya uh, daya kerja dari laptop itu nggak berbeda, cuma yang berbeda warnanya, tapi itu akan mempengaruhi pilihan kita. Jadi memang misal si A, oh aku lebih suka yang warna laptop yang hitam, kalau si B lebih suka warna laptop yang biru, walaupun kinerja laptopnya sebenarnya sama saja. Jadi warna itu salah satu atribut yang penting ya dalam preferensi dan pilihan konsumen. Nah, selain menentukan preferensi dan pilihan, warna ini juga bisa digunakan untuk menentukan mutu dari suatu makanan. Jadi misal kita lihat di gambar yang ini ya, pisang ini kan berbagai pisang dengan berbagai warna dan berbagai kematangan. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini kalau warna itu bisa memperlihatkan sejauh mana kematangan pisang itu. Bisa juga dari ini nanas, misal kita lihat dari warna ini nanti bisa berkorelasi dengan rasa asamnya. Kalau pisang ini misal berkorelasi dengan rasa manisnya, semakin kuning misal semakin manis, seperti itu. Jadi warna bahan pangan itu juga dipengaruhi oleh perubahan fisik, kimia, biokimia, dan mikrobiologi yang terjadi selama pertumbuhan, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan. Seperti tadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan kimia, biokimia pada pisang ini, misalnya kadar gulanya gitu, kita bisa korelasikan terhadap warna pisangnya. Misal semakin kuning dia kadar gulanya semakin tinggi, seperti itu. Nah, jadi mengukur warna ini secara tidak langsung juga melakukan pengukuran terhadap atribut lain seperti flavor, kandungan pigmen, dan sifat-sifat lainnya, misal kadar gula atau kadar asam. Jadi mengukur warna ini bisa berkorelasi secara tidak langsung dengan atribut-atribut lain. Jadi atribut warna ini bisa berkorelasi dengan atribut-atribut lainnya. Nah, jadi ini ada video, bisa kalian simak. Video ini menjelaskan bagaimana warna itu bisa mempengaruhi preferensi maupun mempengaruhi persepsi kita terhadap flavor suatu bahan makanan. Hello, world. My name is Curtis Simpson, graphic designer and MBA, and this is 3 Minute Color Theory. Color affects flavor. Take these donuts, for example. I'm willing to bet the pink donuts appear more appetizing. How do I know? Because when food is combined with the color pink, it's perceived to be sweeter. Not only do you expect these donuts to taste sweeter, but studies show that when you bite into a pink donut, you will experience a sweeter flavor relative to donuts of another color. In contrast, blue is a rather unappetizing color, especially when dealing with baked goods.
In this context, it's more likely to remind you of an encounter with moldy baked goods than something Homer Simpson would drool over. Bakeries understand the effect color has on flavor, and that's why many of them use pink in branding and packaging. King's Hawaiian uses a similar technique with their packaging. It would be hard to imagine their rolls tasting quite as sweet if the packaging was any other color. Look at what happens when the orange is replaced with green. Immediately, the flavor expectations change. Personally, I would expect these rolls to taste more Italian, flavors of garlic, basil, oregano, quite a bit different from the sweet expectations of the iconic orange packaging. Many foods do not display their natural color. It's unlikely that you would be able to identify the flavors of these three pieces of gum. However, if I were to show you their artificial colors, you could probably identify all three with a good deal of accuracy. Color, when related to food, is most often used as a flavor identifier rather than any sort of market differentiation. Instead, we often find that brands will use a me too strategy when choosing color. This is how you're able to know in a microsecond that red is cinnamon, green is spearmint, and blue is peppermint. Now let's see what happens when the wrong color is used. This question has been asked by numerous studies, but today we'll be looking at this one, and it involves sports drinks. I'll link the study in the description because there isn't enough time to cover everything here, but the basic setup is this. Participants are given 3 sports drinks, all of which are the exact same flavor of orange. The difference is their color. One is colored orange, one clear, and one purple. When asked to identify the flavor of each drink, about 66% correctly identified the orange color to be the orange flavor. In contrast, 24.4% correctly identified the clear drink to be orange flavored, and when the drink was purple, only 5.4% of the participants identified the correct flavor. When asked to describe the purple drink, it was most often said to be tart. On the other hand, the orange drink was described as sweet, flavorful, and refreshing. Remember, both drinks are the exact same flavor, and yet by changing only the color, a person can taste both drinks and perceive wildly different experiences. Why should this matter to you? Well, because color affects perception. Whether you're selling a product or selling yourself, the color you choose will have a major impact on the expectations and perceptions people have. Remember how hard it was for Sam I Am to get that guy to try his green eggs and ham? Even though he liked them in the end, chances are he'd still prefer traditionally colored food. And it was a huge pain for him just to take one bite. Differentiation is a good thing, but if you're going to use unconventional colors, I would suggest finding a good designer to make sure it's done right. That's all for this episode of 3-Minute Color Theory. Thanks for watching, and good luck. Nah, dari video tadi kan kita bisa melihat ya bahwa warna itu mempengaruhi persepsi terhadap flavor. Seperti tadi ada 3 botol berisi minuman berenergi yang isinya sama-sama rasanya orange, tapi diberi warna yang berbeda. Ada orange, biru, dan ungu. Nah, rasanya sama, warnanya beda, tapi orang-orang akan mempersepsikan rasanya menjadi berbeda. Jadi yang benar bahwa itu adalah rasa orange ya warna yang tadi yang orange, sementara yang warna biru dan ungu itu dipersepsikan menjadi rasa lain. Jadi itu mengapa warna itu penting, karena bisa mempengaruhi pilihan, lalu bisa mempengaruhi persepsi, dan bisa sebagai bisa berkorelasi dengan atribut yang lain. Bentar ya, ini ada error. Nah, jadi mengapa kita mengukur warna? Karena warna berperan sebagai indikator dari kualitas produk dan kecukupan pengolahan. Contohnya misalnya di QC. Di QC itu nanti QC untuk mengecek ada kontaminasi atau degradasi atau enggak. Kalau misal ada warna yang berbeda, lalu indikasi kecocokan. Kemudian panduan untuk kondisi dari produk yang digunakan. Kemudian pada proses refining ini pada minyak kelapa sawit ya, jadi untuk mengukur progres refiningnya dan pengolahan, lalu untuk identifikasi grade produk, misalnya kalau warnanya lebih cerah itu grade-nya lebih tinggi, misal warnanya lebih kusam grade-nya lebih rendah, seperti itu. Selanjutnya ini pada tahap purchasing ya, atau pembelian, misal untuk inspeksi penerimaan barang.
jaminan bahan baku sesuai dengan spesifikasi warna. Jadi misal kalau di purchasing ini kita udah punya standar atau spesifikasi bahan makanan. Itu misal nanti warnanya tomat harus seperti ini, warnanya sayur harus seperti ini. Jadi nanti bahan yang datang disesuaikan dengan standar atau spesifikasi tersebut. Jika sesuai kita terima, jika tidak kita tolak. Lalu selanjutnya pada proses kontrol produksi, misal untuk pengecekan konsistensi pada batch maupun antar batch. Jadi misal ada satu batch itu nanti kita lihat warnanya sudah konsisten apa belum, lalu dibandingkan juga dengan batch lain warnanya hasil produknya sudah konsisten apa belum. Lalu yang terakhir untuk inspeksi produk akhir. Jadi ini menentukan kesesuaian dengan toleransi warna yang ditentukan. Jadi kalau ada toleransinya, misal kalau warnanya sekian sampai sekian masih ditoleransi, kalau lebih dari itu misal tidak ditoleransi. Seperti itu, misal warna coklat, kalau terlalu coklat nanti persepsinya akan gosong ya, jadi tidak ditoleransi, misal seperti itu. Lalu kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Jadi mengukur warna ini bisa berkorelasi juga untuk mengukur kualitas. Nah, bagaimana mengukur warna? Jadi warna itu bisa dievaluasi secara objektif maupun subjektif. Jadi kalau objektif ini kita pakai alat untuk mengukur warna, namanya itu chromometer, ada juga colorimeter. Jadi ini yang chromometer, ini yang colorimeter. Sedangkan kalau secara subjektif itu bisa dengan sensori. Jadi warna dibandingkan dengan standar yang kita punya gitu. Jadi itu secara subjektif. Jadi untuk mengukur warna itu pendekatannya memakai alat ini mengukur warna seobjektif mungkin. Jadi interpretasi hasilnya nanti diekspresikan sesuai bagaimana respon manusia melihat warna. Jadi proses kita melihat warna dengan mata ini nanti akan diinterpretasikan pada alat ini prinsip-prinsipnya. Misal kita lihat ini ada gambar mawar ya. Mawarnya kalau kita lihat ini mawarnya berwarna apa? Warnanya kuning. Tapi kuning apa nih? Kuning aja atau kuning cerah, kuning pucat atau kuning lemon. Jadi kan kalau ini kan subjektif ya. Kalau misalnya saya bertanya kepada si A, dia bilangnya ini kuning cerah. Misalnya saya bertanya pada si B, dia bilangnya kuning lemon. Jadi kan ini sangat subjektif. Oleh karena itu perlu standar secara numerik. Jadi nanti universal standarnya. Kalau angkanya sekian, berarti warnanya ini. Jadi ada standarnya. Nah, mengapa butuh colorimeter? Karena kalau misalnya kita tidak memakai alat, itu interpretasi warna akan sangat subjektif karena dapat dipengaruhi oleh faktor kelelahan mata, faktor usia, maupun faktor fisiologis. Misalnya buta warna, ini kan buta warna tidak cuma buta warna secara keseluruhan, tapi ada buta warna parsial seperti itu. Nah, kalau kita tidak pakai alat, ini kan nanti hasilnya akan sangat subjektif ya. Kalau misalnya yang misal orang yang berusia muda, ini bilangnya warna misal kuning cerah, misal kalau yang usianya agak tua bilangnya nanti warnanya kuning pucat gitu. Jadi ini sangat subjektif maaf. Nah, oleh karena itu perlu instrumen analisis warna seperti colorimeter sehingga dapat dibedakan warna dari suatu objek dengan objek lainnya dan dapat dinyatakan dengan satu nilai numerik. Jadi nanti pasti nilainya. Jadi kalau nilainya sekian berarti warnanya apa, seperti itu. Nah, ini ada video tentang proses kita melihat warna. Silahkan disimak terlebih dahulu.
might have heard that light is a kind of wave, and that the color of an object is related to the frequency of light waves it reflects. High-frequency light waves look violet, low-frequency light waves look red, and in-between frequencies look yellow, green, orange, and so on. You might call this idea physical color, because it says that color is a physical property of light itself. It's not dependent on human perception. And while this isn't wrong, it isn't quite the whole story either. For instance, you might have seen this picture before. As you can see, the region where the red and green lights overlap is yellow. When you think about it, this is pretty weird. Because light is a wave, two different frequencies shouldn't interact with each other at all. They should just coexist, like singers singing in harmony. So, in this yellow-looking region, two different kinds of light waves are present. One with a red frequency and one with a green frequency. There's no yellow light present at all. So, how come this region, where the red and green lights mix, looks yellow to us? To understand this, you have to understand a little bit about biology, in particular, about how humans see color. Light perception happens in a paper-thin layer of cells, called the retina, that covers the back of your eyeball. In the retina, there are two different types of light-detecting cells, rods and cones. The rods are used for seeing in low light conditions, and there's only one kind of those. The cones, however, are a different story. There are three kinds of cone cells that roughly correspond to the colors red, green, and blue. When you see a color, each cone sends its own distinct signal to your brain. For example, suppose that yellow light, that is, real yellow light with a yellow frequency, is shining on your eye. You don't have a cone specifically for detecting yellow, but yellow is kinda close to green and also kinda close to red, so both the red and green cones get activated, and each sends a signal to your brain saying so. Of course, there's another way to activate the red cones and the green cones simultaneously, if both red light and green light are present at the same time. The point is, your brain receives the same signal regardless of whether you see light that has the yellow frequency or light that is a mixture of the green and red frequencies. That's why, for light, red plus green equals yellow. And how come you can't detect colors when it's dark? Well, the rod cells in your retina take over in low light conditions. You only have one kind of rod cell, and so there's only one type of signal that can get sent to your brain, light or no light. Having only one kind of light detector doesn't leave any room for seeing color. There are infinitely many different physical colors, but because we only have three kinds of cones, the brain can be tricked into thinking it's seeing any color by carefully adding together the right combination of just three colors, red, green, and blue. This property of human vision is really useful in the real world. For example, TV manufacturing. Instead of having to put infinitely many colors in your TV set to simulate the real world, TV manufacturers only have to put three, red, green, and blue. Which is lucky for them, really. Jadi dari video itu kita belajar bahwa jika kita melihat benda itu kita butuh melihat warna, jika kita untuk melihat warna kita butuh sumber cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya kan tadi warnanya nggak bisa terlihat ya. Kalau kita butuh objek itu yang kita lihat dan kita sebagai pengamatnya atau observernya. Jadi proses kita melihat itu melibatkan retina mata yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Jadi kalau sel batang itu berfungsi untuk melihat terang dan gelap, sedangkan sel kerucut untuk melihat warna. Tadi jadi ada 3 warna yang bisa dilihat oleh sel kerucut ya, warna merah, hijau, dan biru. Seperti itu. Nah, jadi prinsip pengukuran warna itu ada 3. Jadi harus ada sumber cahaya, karena kalau gelap kan tadi tidak bisa melihat warna ya. Lalu harus ada objeknya, jadi yang kita lihat itu apa, dan harus ada observernya. Kalau ini kita di mata ya, observernya ini. Yang tadi sel kerucut. Nah, prinsip kita melihat
warna ini diduplikasi di instrumen untuk mengukur warna. Jadi sama yang dibutuhkan sama sumber cahaya, lalu objek berarti sampel atau spesimennya, lalu pengamat. Nah, ini pengamatnya nanti alatnya. Jadi bisa spektrometer, bisa tadi kolorimeter, bisa chromometer. Nah, sumber cahaya itu apa? Jadi sumber cahaya yang paling umum ini sinar matahari. Nah, sinar matahari ini memancarkan sinar putih kalau kita lihat. Tapi kalau dipersikan itu ke prisma, dia sinar putihnya ini akan menjadi warna pelangi ya, Meijiko Hibiniu seperti ini. Jadi yang kita lihat putih, kalau dipersikan nanti dia ternyata terdiri dari banyak warna, yaitu warna pelangi. Nah, cahaya tampak ini adalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang punya panjang gelombang. Panjang gelombangnya ini satuannya nanometer. Kisarannya 400 sampai 700 nanometer. Nah, tadi yang gelombang cahaya ini bisa diplotkan menjadi relatif energi. Sehingga nanti tercipta kurva distribusi daya yang mengukur karakteristik spektral sumber cahaya. Kita lihat di gambar ini. Jadi ini cahaya yang tampak ya, visible spectrum. Ini dia punya panjang gelombang 400 sampai 700. Nah, cahaya ini punya energi. Jadi nanti ada caranya untuk mengkonvert dari panjang gelombang ke energi, nanti menghasilkan kurva ini. Nah, lalu ada juga istilah iluminan. Jadi iluminan itu apa? Iluminan adalah plot atau tabel energi relatif versus panjang gelombang yang mewakili karakteristik spektral dari berbagai jenis sumber cahaya. Jadi ini ada jadi komisi, ini nama lainnya, ini namanya CIE atau nama lainnya ICE, International Commission of Illumination, tapi biasa dipanggil atau disebutnya SI. Jadi dia punya standar untuk setiap cahaya yang punya spektrum iluminan. Jadi SI ini menetapkan standar iluminan itu ada 5 ya. Jadi ada incandescent, ada average daylight, ada noon daylight, cool white fluorescent, dan ultralum. Nah, ini contohnya bisa di gambar ini. Jadi ini merupakan gambar dari perbedaan warna di bawah iluminan yang berbeda-beda. Jadi ini misal ini objeknya sama ya, lemon yang ditaruh di atas cup. Jadi kalau di bawah lampu ini dia akan kuningnya seperti ini ya, kuning terang. Lalu kalau di bawah neon dia akan lebih seperti kebiru-biruan ya. Lalu kalau dia di bawah sinar matahari pagi dia seperti ini, lalu kalau di sinar matahari siang seperti ini. Jadi yang ini kita kalau lihat ini warna lemonnya kan berbeda-beda ya. Di bawah iluminan yang berbeda warnanya berbeda-beda. Begitu pula dengan warna cupnya. Ini kita lihat kalau ada perbedaan warna cupnya. Jadi iluminan itu mempengaruhi warna dari objek itu tersendiri. Lalu tadi kita sudah membahas tentang sumber cahaya, yang kedua adalah objek. Jadi objek ini memodifikasi cahaya. Jadi dia menyerap beberapa panjang gelombang cahaya yang datang sambil memantulkan atau mentransmisikannya. Jadi misalnya objeknya ini tadi bis sekolah ya, jadi dia berwarna kuning kan. Nah, bis ini kena cahaya kan. Nah, cahaya itu ada yang dia serap, ada yang dia pantulkan. Jadi kayak gambar di bawah ini. Jadi ini cahaya yang masuk itu, ini warna kuningnya ya, warna kuning dari bis, dia ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Jadi yang dipantulkan itu warna kuningnya, yang diserap ini macam-macam ya, macam-macam warna.
Nah, jumlah cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan pada setiap panjang gelombang ini bisa diukur. Nanti hasilnya ini berupa kurva. Jadi ini kurva panjang gelombang dalam nanometer terhadap reflektannya atau yang dipantulkan. Seperti itu. Yang ketiga tadi, untuk melihat warna kita butuh observer. Jadi ini sama seperti yang di video yang kita lihat. Jadi kalau di mata itu ada reseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Jadi kalau sel batang ini bertanggung jawab untuk terang dan gelap. Jadi dia untuk penglihatan malam. Kalau kita lihat malam hari kan kita cuma bisa lihat kayak monokrom gitu ya, hitam putih. Karena untuk melihat warna kita butuh sumber cahaya. Jadi makanya kalau gelap itu kita nggak bisa melihat warna, cuma hitam putih. Nah, sedangkan kalau sel kerucut ini bertanggung jawab untuk penglihatan warna. Sel kerucut ini ada 3 jenis yang peka terhadap warna, merah, hijau, dan biru. Ini kita lihat, ini sel kerucutnya, lalu yang ini sel batangnya. Nah, 3 elemen tadi, sumber cahaya, objek, dan observer, kini telah dimodelkan sebagai tabel angka. Sumber dihitung sebagai iluminan, tadi kan ada contoh-contoh iluminan ya. Objek diukur dengan mengukur reflektansi atau kurva transmisi, dan observer atau pengamat dikuantifikasi oleh si standar dengan observer function yang dipilih. Jadi ini kalau ini sumber cahaya, nanti kurvanya seperti ini. Lalu kalau di objek itu kurva reflektan yang nanti dihasilkan. Kalau di observernya ini nanti si standar observernya. Nah, nilai warna si ini dinyatakan sebagai tristimulus, yaitu tiga nilai X, Y, Z dari warna apapun yang diperoleh dengan mengalihkan bersama nilai data untuk iluminan, pantulan atau transmisi objek, dan fungsi pengamat standar. Produk ini kemudian dijumlahkan untuk panjang gelombang dalam spektrum yang terlihat untuk memberikan nilai tristimulus X, Y, Z yang dihasilkan. Jadi ini jadi dari ketiga variabel ini nanti kita bisa mendapat nilai X, Y, dan Z. Jadi ini nanti di programnya gitu, nanti dia sudah langsung mengeluarkan nilai X, Y, dan Z. Jadi kalau ini tadi objeknya bis sekolah ini ternyata nilai X-nya 41,9, Y-nya 37,7, dan Z-nya 8,6. Nah, ketiga nilai ini dapat dikonversi juga ke nilai lain. Ini contoh pengukuran menggunakan kolorimeter. Jadi sumber cahayanya ditembakkan ke spesimen atau sampelnya, lalu masuk ke fotodetektor. Nah, dari sini nanti dia akan diolah secara komputasi, nah mengeluarkan nilai X, Y, dan Z. X-nya 41,9, 37,7, Z-nya 8,6. Jadi ini di fotodetektor ini ada filter RGB-nya ya, red, green, dan blue. Sedangkan kalau spektrofotometer dia pakainya dioda, lalu sama ini, jadi sumber cahayanya ditembakkan ke sampel, lalu difraksinya ini difraksinya masuk ke dioda, lalu diproses datanya menghasilkan nilai X, Y, Z seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang atribut warna. Jadi atribut warna itu ada apa saja? Jadi ada 3, ada warna hue,
kroma dan akromatis. Jadi kalau U itu warna-warna pelangi, misal merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, mejiku, hibiniu ya. Nah, kalau kroma itu intensitasnya, intensitas warna kromatiknya. Jika intensitas tinggi, maka warnanya akan cerah atau sangat mencolok. Jika intensitasnya rendah, maka warnanya redup atau lemah. Dan yang ketiga, warna akromatis. Ini kecerahannya atau lightness. Jadi warna putih, hitam, dan abu-abu. Nah, ini menyatakan bagaimana kita melihat warna suatu objek. Jadi misal kita punya suatu objek, oh itu di mata kita itu berwarna apa? Misal warna merah, orange, hijau maupun biru. Jadi ini merupakan gambaran rangkaian warna dari satu U ke U yang lainnya. Contohnya kalau misalnya tadi kan warna-warna ininya ya, warna-warna dasarnya. Nah, kalau dicampur misal warna biru dan hijau, nanti akan mendapatkan biru hijau. Kalau kuning ke hijau, nanti akan mendapatkan warna kuning hijau. Kalau merah ke kuning akan mendapatkan warna orange seperti itu. Jadi kalau U itu warnanya. Sedangkan kalau kroma itu menggambarkan kejernihan atau keredupan warnanya. Jadi atau kata lainnya seberapa dekat warnanya ke warna abu-abu atau ke hue murni. Ini jadi gambarnya. Jadi kromanya itu akan berubah saat kita berpindah dari pusat ke tepi. Jadi semakin ke pusat itu warnanya semakin abu-abu, ke tepi ini warnanya semakin terang atau cerah. Seperti itu nih di tengah nih kan abu-abu, terus kita kalau semakin ke sana itu warnanya semakin cerah atau jernih gitu. Yang ketiga ini yang akromatis atau lightness. Jadi ini kecerahan yang menandakan intensitas cahaya suatu warna, yaitu tingkat kecerahannya disebut nilainya. Jadi warna dapat diklasifikasikan sebagai terang atau gelap saat membandingkan nilainya. Jadi kalau semakin terang itu kan semakin putih ya, kalau semakin gelap itu semakin hitam. Jadi semakin ke atas semakin putih atau semakin cerah, semakin bawah semakin gelap atau semakin hitam. Nah ini misal visualnya seperti ini ketiga warna itu. Jadi kalau hue ini warnanya yang kita lihat, kalau chroma ini saturasinya, kalau lightness ini kecerahannya, semakin atas semakin cerah, semakin ke bawah semakin gelap. Nah, bagaimana menyatakan warna? Jadi warna itu dinyatakan dalam sistem notasi. Jadi ada 4 sistem notasi yang umum untuk menyatakan warna. Yang pertama, kita mau belajar dulu sistem notasi warna itu apa. Jadi sistem notasi warna itu suatu cara sistematik dan objektif ya. Ini objektif, jadi bukan subjektif lagi karena kita sudah memakai instrumen ya. Jadi objektif untuk menyatakan atau mendeskripsikan suatu jenis warna. Jadi warna suatu produk ini dapat dinyatakan dalam notasi atau angka. Jadi tidak cuma menyatakannya tidak cuma merah gelap, tapi merah yang punya nilainya, angkanya atau notasinya itu berapa. Nah, dengan sistem notasi warna, warna yang diinginkan dapat dinyatakan dengan bahasa kuantitatif sehingga dapat dipahami secara konsisten oleh semua pihak. Jadi misal warnanya itu kalau kita sering desain itu kan misal kalau merahnya merah apa, jadi kan ada ya warnanya, misal ada kodenya merahnya, oh kode misal 103 sekian atau berapa, saya kurang hafal ya kalau kode-kodenya. Jadi misal kalau warna merah itu kodenya berapa, jadi kalau misalnya kita mau desain, oh aku mau merah tapi merah yang ini, seperti itu. Nah ini sama, jadi ini untuk menyatakan
hal tersebut. Jadi dia dinyatakan dalam huruf atau angka sehingga sifatnya kuantitatif dan bisa dipahami secara konsisten oleh semua pihak. Nah, yang pertama itu ada sistem notasi C. Jadi dikembangkan oleh the International Commission on Illumination atau ICI ya, tapi lebih kenal sebagai CIE atau C. Jadi ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Prancisnya kalau nggak salah. Nah, didasarkan pada prinsip bahwa semua jenis warna dapat dibentuk dari 3 warna dasar yang RGB tadi ya, merah, hijau, dan biru dengan panjang gelombang masing-masing sekian. Nah, masing-masing warna dasar ini dinyatakan dengan besaran X, Y, dan Z yang dikenal dengan nilai tristimulus atau tristimulus value. Nah, ini diagram chromaticity dari C ya. Jadi ini nanti ini X-nya, ini Y-nya. Seperti itu. Ini cara menghitung X dan Y-nya. Jadi X kecil sama dengan X plus Y plus Z, lalu Y sama dengan Y besar bagi X plus Y plus Z. Nah, ini lebih jelasnya pembagian warna-warnanya pada diagram chromaticity. Jadi, misal kita punya sampel. Sampel itu nilai X-nya 0,2 dan nilai Y-nya 0,6. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, berarti sampel itu berwarna hijau karena dia ada di diagram ada daerah yang warna hijau. Ini kita lihat ya. Ada hijau, ada biru gitu ya. Hijau yang paling luas. Lalu ini yang lain-lainnya. Jadi nanti misal ada sampel X-nya berapa, Y-nya berapa, lalu kita plotkan di sini. Dia masuk ke warna yang mana. Misal X-nya 0,4. Y-nya 0,5, berarti ini X-nya 0,4, ini Y-nya 0,5. Ini berarti dia warnanya yellow green. Seperti itu. Nah, sistem notasi yang kedua adalah sistem notasi Hunter LAB. Ini nggak pakai bintang ya, karena yang selanjutnya nanti pakai bintang. Jadi kalau ini Hunter LAB adalah ruang warna persegi panjang 3 dimensi berdasarkan teori warna lawan. Jadi kalau sumbu L ini kalau 0 dia akan berwarna hitam, kalau 100 dia berwarna putih. Jadi kalau semakin ke atas semakin cerah atau semakin terang. Sedangkan kalau sumbu hijau merah ini nilai positifnya berwarna merah, kalau nilai negatifnya berwarna hijau. Sedangkan kalau sumbu biru kuning nilai positifnya berwarna kuning, nilai negatifnya berwarna biru. Seperti itu. Jadi ini misalnya tadi objeknya yang bis sekolah tadi yang di depan ya. Nah, bis sekolah ini ternyata L-nya itu 61,4. Jadi dia di sini ya 61,4. Dia berarti cerah, lebih ke cerah ya daripada lebih ke putih daripada ke hitam. Lalu A-nya plus tadi kalau plus berarti plus 18,1. Lalu B-nya 30. Ini A-nya plus dia lebih ke arah merah ini karena kalau minus kan ke arah hijau. Lalu ininya B-nya plus 30, dia lebih ke warna kuning, soalnya kalau minus dia baru ke warna biru. Jadi ini letaknya objek ini, jadi dia letaknya di sini, dia berwarna kuning dengan nah ini kalau misalnya kalau kita lihat oh warnanya apa, kuning apa gitu kan. Nah dia berwarna kuning dengan nilai L, A, dan B sekian, jadi 61,4 plus 18,1 plus 32,2.
B-nya. Nah, selanjutnya ini sistem notasi CLAB. Nah, kalau CLAB ini pakai bintang, jadi nulisnya nanti L bintang, A bintang, B bintang. Nah, ini sama konsepnya ya, jadi L-nya kalau gelap itu 0, kalau terang itu 100, kalau minus itu hijau, kalau A-nya plus merah, kalau B-nya minus biru, kalau B-nya plus kuning. Jadi kedua skala tadi yang Hunter LAB dan si LAB bintang itu diturunkan secara matematis dari nilai X, Y, dan Z. Tidak ada skala yang seragam secara visual. Hunter LAB terlalu diperluas di wilayah biru, sedangkan si LAB terlalu diperluas di wilayah kuning. Jadi kalau perbedaan Hunter LAB sama si LAB itu ini, jadi kalau Hunter LAB dia tuh warna birunya lebih luas, kalau si LAB wilayah kuningnya lebih luas. Nah, untuk sekarang pengukuran warna itu rekomendasinya menggunakan C. Jadi menggunakan C, L bintang, A bintang, B bintang. Jadi nulisnya nanti harus seperti ini ya, kalau menggunakan C, L bintang, A bintang, B bintang. Kalau Hunter ya L, A, B, nggak pakai bintang, seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau pengukuran menggunakan notasi Hunter dan C. Jadi ini kalau kita lihat, kalau Hunter LAB itu nilai L-nya 61,42, kalau si LAB nilai L bintangnya 67,81, kalau A-nya plus 18,11, ini plus 19,56, B-nya juga plus 32,23, ini B-nya, jadi ini nggak terlalu beda di nilai L dan A, ini yang agak jauh di nilai B-nya ya, karena tadi ada perbedaan wilayah luas warnanya. Nah, yang keempat itu ada sistem polar CLCH. Jadi ini representatif kutub dari sistem koordinat persegi panjang dari CLAB. Jadi secara numerik CLCH mendeskripsikan warna dengan cara yang sama seperti kita mengkomunikasikan warna secara verbal dalam kecerahan, saturasi, dan hue. Ini diturunkan secara matematis dari CLAB. Tapi ini tidak lebih mudah ya memahaminya dari LAB. Jadi ini fotonya atau gambarnya. Kalau LCH ya seperti ini. Nah, gimana sih aplikasinya? Nah, aplikasinya itu bisa kita lihat di slide ini. Jadi misal kita mau mengukur warna, ini kita punya sampel, ada Pringles, ada spaghetti, ada maizena, ada sirup. Nah, itu gimana caranya? Jadi misal kita ambil satu Pringles gitu kan, satu Pringles kita taruh, lalu kita tembak. Ini namanya chromometer. Nah, kita tembak, nanti chromometer ini menghasilkan pembacaan yang terdiri dari 5 parameter sekaligus. Jadi ada parameter Y, X, Y, ada LAB, LCH, XYZ, dan ini LAB yang bintang, ini LAB yang Hunter. Dia nanti keluar, nanti ini kayak keluar kertasnya gitu, nanti keluar ini angka-angka ini. Nanti ini misal di sampel Pringles pertama ini nanti keluar deretan angka ini. Nah, pengukuran ini kita ulangi nih 3 kali untuk mendapatkan rata-rata dan standar deviasinya. Jadi ini kan ada Pringles 1, 2, dan 3, ini kita ulang. Nanti didapatkan set nilai-nilai seperti ini, lalu pada sampel yang kedua, pada sampel spaghetti juga kita ulang, pada sampel maizena dan sirup juga kita ulang, nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung rata-ratanya. Dari tadi kan nilai L-nya kan ada L
L bintang dari maizenanya kan ada 3, jadi kita rata-rata, lalu standar deviasinya berapa, nilai A bintangnya berapa, B bintangnya berapa, begitu juga LAB yang Hunter maupun yang LCH. Jadi semuanya di rata-rata ya, di tiga kali ulangan itu di setiap sampelnya. Nah, nanti ketemu nih rata-ratanya sekian. Nah, jadi ini untuk mendeskripsikan warna maizenanya. Jadi, oh dia L-nya mendekati 100 ya. Berarti dia warnanya terang. Kalau mendekati 0 kan dia gelap ya. Lalu ini A bintangnya, B bintangnya sekian. Oh, nilai A ini dia putih. Kalau B ini kuning. Jadi warna maizena ini putih, kuning, dan terang seperti itu. Begitu juga untuk margin. Dia L-nya lebih dekat ke 0 ya, dia lebih ke gelap. Lalu A-nya positif, dia lebih ke merah. Spaghetti juga nih, ini L-nya mendekati 100 jadi cukup terang. Lalu A-nya ini minus, jadi dia warnanya kekuningan. Kalau plus tadi merah, kalau minus kan kuning. Lalu ini yang Pringles, L-nya mendekati nilai 100 jadi dia cukup terang. Lalu ini A-nya ini minus, ini sama ya minus, jadi dia kekuningan. Jadi seperti itu nanti untuk mengolah data yang dihasilkan dari chromameter. Jadi nanti sampel ditembak pakai chromameter, lalu nanti keluar itu hasilnya, kertasnya keluar seperti tadi yang ada di tabel, itu dia langsung keluar 5 parameter. Setelah itu kita ulang untuk mendapatkan rata-rata masing-masing parameter ini seperti itu. Jadi nanti bisa dideskripsikan warna maizenanya itu, kita nggak cuma bilang oh warna maizenanya putih, oh enggak. Jadi kita mendeskripsikannya warna maizena berdasarkan sistem notasi L bintang A bintang B bintang mempunyai nilai sebagai berikut. Terus warna maizena berdasarkan sistem notasi LAB Hunter mempunyai nilai L sebesar sekian, A sebesar sekian, B sebesar sekian, dan seterusnya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di grup, nanti kita bahas dan bisa direview lagi materinya. Jadi nanti saya kirim slide-nya, bisa direview lagi. Untuk misal mempelajari tadi ada yang kurang paham bisa juga didiskusikan. Jadi sekian pertemuan kali ini, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.